Asia is a large continent, covering approximately 30% of the Earth's land area. The wealth of Asian nation in terms of its natural resources is unquestionable. It is also the world's most populous continent, with roughly 60% of the total population. Asia is increasingly the center of the world's economy. By 2040, the region could account for more than half global GDP. Despite its potential, Asia is the most disaster-prone region in the world. Nearly 45% of the world's natural disasters occur in the region. Natural disasters have taken the lives of millions of people throughout Asian history. In the current century, the total damage of Asia's natural disasters costed $1 trillion. Do you want to stand still and look away while the problem is there? We should be saving nature and people, changing minds, and reinforcing our future. In order to make that happen, the solution can't be done by itself. It needs to involve the government, academician, industry, community, and media. The impact of natural disasters are complex and have continuing effect. Thailand flood 2011, for instance, the economy was broadly affected, experiencing temporary halts in some production sectors. This reinforced the negative impact on exports from the global economic slowdown, further undermining private sector confidence. The major causal sequence that caused by natural disasters require us to be aware and prepare as a whole. Therefore, we need to build a bridge. We need to tumble down walls. We need to collaborate and integrate. We want to make the connection works. How to work it out? Through this event, we are inviting stakeholders from all over the world to participate in disaster risk reduction. Adexco will deliver an international scale exhibition, high-level conference, education program, and joint exercise. Disasters affected a lot of things. Therefore, Adexco will engage disaster management from many perspectives. Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference will be held in GI Expo Kemayoran, Jakarta, and start doing your part today. Visit us on www.adexco.id. Take a chance, make a change. Assalamualaikum sahabat tangguh, jumpa lagi dalam acara Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar bareng BNPB. Sahabat tangguh, tema Ngopi Bareng kita hari ini adalah teknologi dan inovasi dalam industri kebencanaan mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Kali ini bersama saya, Trevi Janti Pustasari yang akan memandu acara Ngopi Bareng hari ini untuk membahas upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
Indonesia merupakan negara dengan bencana alam yang lengkap, atau seringkali disebut sebagai laboratorium bencana. Kejadian bencana terjadi di Indonesia seperti tsunami, gempa, dan letusan gunung api. Jika dilihat dari dampaknya, bencana tahun 2024 tsunami Aceh menjadi gong yang menyadarkan kita dan dunia bahwa Indonesia harus siap dan tangguh atau resiliensi terhadap segala potensi bencana. Seperti apa bangsa yang resiliensi terhadap bencana? Sejauh mana peranan teknologi inovasi dan industrialisasi bidang kebencanaan? Apa saja yang menjadi kendala dalam perkembangan teknologi inovasi sampai industrialisasi kebencanaan di Indonesia? Untuk mendapatkan penjelasannya terkait hal ini, saat ini telah hadir di studio kita 3 bapak-bapak pintar yang akan saya perkenalkan satu persatu. Kita mulai dari yang ujung paling kiri, ada Bapak Raditya Jati. Beliau merupakan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Mbak Trevi. Terima kasih. Selamat siang, sahabat Tangguh. Berikutnya ada Bapak Andrian Cader. Beliau merupakan Direktur Operasional dari ADEXCO, ASEAN Disaster Management and Civil Protections Expo and Conference. Apa kabar Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Trevi sudah mengundang saya dan sahabat-sahabat Tangguh yang menonton. Salam Tangguh. Ya. Dan yang ketiga ada Bapak Ridwan Suhardi. Beliau merupakan Ketua Komite Iptek dan Inovasi Penanggulangan Bencana dari CTIS, Center of Technology and Innovation Studies. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih nih kita bicara-bicara teknologi inovasi untuk kebencanaan. Luar biasa. Baik, mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya Pak, ini ada kopi yang sudah kami siapkan dari barista BNPB Pak. Silahkan dinikmati dulu kopinya. Oke, ini boleh dicoba nih ya? Boleh Pak. Biar makin pintar nih kita Iya. ngopi dulu ya. Ya, sambil saya mau menyapa sahabat Tangguh yang menyaksikan melalui YouTube channel BNPB Indonesia untuk dapat nanti berinteraksi langsung dengan para narasumber kita, yaitu dapat melalui pertanyaan yang dituliskan di dalam kolom chat YouTube. Nanti akan ada sesi menjawab pertanyaan Pak dari para sahabat Tangguh yang menyaksikan dari channel YouTube. Baik, sahabat Tangguh, tema kita kali ini saya ulangi yaitu teknologi dan inovasi dalam industrialisasi kebencanaan dalam mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Saya menggarisbawahi ada 2 kata kunci dalam tema kita kali ini. Yang pertama, teknologi, inovasi, industrialisasi, dan yang kedua adalah resiliensi berkelanjutan. Nah, saya masih penasaran nih Pak, sangat penasaran dengan ujung dari tema, yaitu resiliensi berkelanjutan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Tangguh Pak Radit, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan resiliensi berkelanjutan Pak? Baik, terima kasih Mbak Trevi. Jadi kalau kita bicara resiliensi berkelanjutan, muasalnya itu ada suatu kesepakatan bagaimana sebenarnya kita bisa mewujudkan ketangguhan sampai beyond 2030, di mana itu kesepakatan global menyatakan bahwa berakhirnya Sendai Framework, berakhirnya Climate Change Adaptation, dan juga SDGs. Nah, sedikit cerita, tahun 2022 di bulan Mei waktu itu kami Indonesia dipercaya oleh Badan PBB yang mengurusi pengurangan risiko bencana. Disitulah berkumpulnya 185 negara yang disebut dengan Global Platform for Disaster Reduction. Ini adalah suatu conference, bukan hanya sekedar konferensi biasa, tapi di situ ada kesepakatan-kesepakatan yang memang menjadi penting dan komitmen itu akan diusung oleh beberapa negara yang hadir sebagai negara anggota PBB. Nah, kesempatan kali itu adalah saat itu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menyampaikan resiliensi berkelanjutan dan mengajak komunitas global untuk bergabung bagaimana kita menyepakati bahwa semua Global Agenda 2015 itu harus menjadi sesuatu yang komprehensif. Jadi kita bicara, tidak bisa bicara hanya perubahan iklim saja, tidak bisa hanya bicara pengurangan risiko bencana saja, tidak bisa SDG saja.
Jadi semua itu diterapkan di level nasional dan di daerah. Nah, untuk memecah silo itu makanya perlu ada implementasinya, dan 4 hal yang disampaikan oleh beliau adalah yang pertama adalah preparedness culture. Jadi bagaimana sebenarnya kesiapan masyarakat menjadi suatu budaya, di mana di situ adalah kesadaran secara kolektif bahwa masyarakat siap dalam melakukan adaptif, kemudian mitigasi dan pencegahannya. Nah, yang berikutnya adalah sebetulnya terkait dengan teknologi inovasi yang hari ini kita bahas. Teknologi inovasi termasuk inovasi dalam hal finansial atau pembiayaan risiko, di mana di situ ada insurance, risk transfer, kemudian terkait juga dengan pooling fund yang sekarang kita sedang garap. Jadi artinya bagaimana sumber resources pembiayaan yang bisa diupayakan untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Dan yang ketiga, lebih fokus ke infrastruktur. Bagaimana infrastruktur resilience itu, baik itu perubahan iklim maupun juga kejadian bencana. Jadi semua itu tergabung bagaimana mengimplementasikan secara nasional dan daerah. Dan mengapa ini menjadi penting, mumpung sekarang tahun 2024 ini adalah seperti disampaikan di awal adalah, ini adalah 20 tahun memperingati Indian Ocean tsunami yang saat itu memang menjadi wake up call atau menjadi tonggak sejarah kita. Sebenarnya kita tuh harus mulai sadar bahwa kita itu jangan menunggu kejadian bencana, menunggu korban jiwa baru kita melakukan sesuatu. Nah, kesempatan kali ini adalah sebetulnya membangun resiliensi berkelanjutan, tidak bisa kita hanya bicara sesaat ini saja. Inilah yang disebut dengan kita punya target. Bagaimana kita mengukur target sampai selesainya 2045 Indonesia Emas, ini kita harusnya sudah resilience. Kalau perlu, kata bahasa banjir itu hilang dari kamus bahasa Indonesia. Ya udah nggak ada lagi banjir. Kalau generasi yang mendatang, apa sih banjir? Oh itu zamannya Mbak Trevi, jadi di ngopi bareng itu banjir masih ada. Tapi 2045 generasi nanti ya enggak. Tapi intinya adalah kolaborasi bersama ini adalah mewujudkan secara langsung bahwa resiliensi itu harus berkelanjutan. Ini yang menjadi semangat kita. Jadi tantangannya adalah bagaimana dengan adanya unpredictable dan adanya uncertainty of disaster ini menjadi penting. Dan kita tahu bahwa risiko itu adalah systemic risk, artinya itu cascading dan collateral, di mana memang cascading dan collateral impact itu akan bermata rantai dan berjenjang. Tidak bisa kita bicara hanya mengurangi risiko bencana, berdampak pada apa, misalnya livelihood, kemiskinan, dan seterusnya yang itu ada di dalam SDGs. Dan di mana perubahan iklim adalah menjadi pemicu kejadian bencana. Jadi as a driving force for disaster. Saya rasa itu catatan yang paling penting untuk menjadi kata kunci kita bersama dalam diskusi kali ini. Oke, baik Pak. Jadi tadi saya melihat memang resiliensi ini artinya peran semua pihak ya, semua pihak itu turut serta dalam membangun lah semacam budaya yang adaptif terhadap bencana. Jadi tidak hanya melalui pemerintah saja, tapi juga masyarakat, dan ini resiliensi berkelanjutan ini sudah digaungkan ke dalam isu-isu global juga. Nah, Pak bisa diceritakan nggak Pak sebenarnya upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan BNPB terutama dalam menggaungkan ini Pak, resiliensi berkelanjutan? Ya, jadi kalau kita pasca 2022 itu langsung bagaimana sebetulnya resiliensi berkelanjutan ini bagaimana sih sebenarnya dalam penerapannya. Makanya setelah Global Platform itu kita bersama teman-teman secara nasional dan internasional kita mengadakan yang disebut dengan Global Forum for Sustainable Resilience. Itu diselenggarakan bersamaan waktu itu back to back dengan Rakornas dan juga Adexco. Jadi ada exhibitionnya, tapi kita di situ menggodok bagaimana sebenarnya Sustainable Resilience, bagaimana implementasinya. Dan ini bagaimana integrasi dengan perubahan iklim, bagaimana sebetulnya orang-orang perubahan iklim itu paham bahwa kita tuh harus bicara bersama. Nggak bisa kita bicara silo satu persatu, tapi harus duduk bersama secara komprehensif. Karena perubahan iklim juga akan memberikan dampak kepada bencana sendiri, yang dimana itu ada korbannya dan ada loss and damage-nya. Dan akhirnya menjadi tantangan bagaimana pembangunan ini bisa tercapai. Nah, dengan adanya Global Forum for Sustainable Resilience ini akhirnya muncul campaign bagaimana kita mengkampanyekan dan kita upayakan itu sampai ke New York. Waktu itu ada kesempatan kita bicara di midterm review Sendai Framework for Disaster Risk Reduction di New York, dan waktu itu kita sampaikan bahwa
kita tidak bisa hanya bicara risk reduction itself. Risk menjadi suatu hal yang resilience, memerlukan responsibility. Nah ini menjadi penting. Setelah itu pun saat itu Presiden General Assembly UN menyampaikan, Kusaba Kurozi menyampaikan di statement terakhir adalah sustainable resilience menjadi penting. Nah berlanjut lagi di 2023, ini dikawal oleh teman-teman di ASEAN, di kita Indonesia termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, akhirnya menjadi kesepakatan di ASEAN, disebut dengan Asian Leader on Sustainable Resilience. Artinya udah bukan lagi ini produknya Indonesia saja yang dikeluarkan saat Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan di Global Platform, tapi sudah menjadi kesepakatan. Dan kalau kita bicara di sini ASEAN Leader Declaration artinya udah komitmen semua negara ASEAN. Nah, artinya ini sudah bukan barang yang hanya kita sampaikan secara konseptuali, tapi harus ada delivering of result. We're not only delivering concept and idea, tapi di sini adalah result yang kita harapkan. Nah, tantangan ini yang sekarang kita bangun bersama Bappenas supaya implementasi ini menjadi satu antara perubahan iklim, kebencanaan, apalagi kita bicara sekarang teknologi. Tanpa ada teknologi dan inovasi, ya ini nggak akan tercapai. Jadi kita harus membuat lompatan yang besar supaya mencapai sesuatu yang resiliensi. Nah, tantangan sekali lagi adalah sekarang di daerah. Sebenarnya praktek-praktek baik sudah banyak. Namun seringkali praktek-praktek itu menjadi silo atau sektoral karena ini adalah kegiatan perubahan iklim, ini adalah kegiatan kebencanaan, ini adalah kegiatan SDG. Nah, ini yang kita akan gandeng bersama sekarang, Mbak Trevi dan Bapak Ibu, teman-teman sahabat tangguh. Bagaimana sekarang peran dari kita masing-masing berperan untuk mendukung, membangun resiliensi bersama-sama untuk Indonesia masa depan. Oke Pak, menarik tadi Pak, saya menggarisbawahi ada dari risk menjadi resiliensi dan responsibility. Kemudian juga teknologi inovasi itu sebagai kunci untuk mencapainya sustainable resilience. Nah, saya juga pernah membaca bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia pernah menyampaikan 4 konsep resiliensi berkelanjutan, di mana poin keduanya itu sangat berkorelasi ya Pak dengan tema kita kali ini, di mana bunyinya adalah setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi termaksud dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Nah ini saya mau beralih ngobrol sama Pak Idwan. Sebagai pemerhati teknologi dan inovasi Pak, bisa dijelaskan ini peran dan perkembangan sains teknologi dan inovasi di Indonesia Pak, khususnya bidang kebencanaan. Terima kasih Mbak Trevi. Waduh, saya juga terima kasih sekali nih dengan Bapak Presiden, terutama ini Bapak Deputi tentunya, yang menggulirkan bahwa kita harusnya tidak hanya bicara SDGs, bicara resilience, tapi juga tidak bicara climate change. Tapi ketiganya, ini sesuatu yang buat saya di dunia itu baru pertama kali barangkali. Dan menurut saya sangat tepat. Karena bicara hal seperti itu, source yang tadi disampaikan oleh Aresko tadi, ya Indonesia itu memang posisinya sangat-sangat vulnerable. Ya, tapi juga sebetulnya kita punya resources, tapi juga vulnerable. Nah ini semuanya bisa diselesaikan dengan tadi memahami, bisa memanfaatkan, dan menjaga sesuai sebagaimana visi dari tadi yang dijanjikan oleh Bapak Deputi kepada PBB, artinya kepada dunia. Dan kita sudah komit dengan negara-negara ASEAN sebagai contoh. Kalau menurut saya memang kita yang harus melit, karena kita paling besar. Ya, sourcesnya di kita, dan kita yang harus tahu. Nah itu semuanya dibutuhkan sebetulnya sumber daya manusia yang sangat-sangat bukan hanya punya kapasitas, tapi juga kreatif. Melihat kita sebagai satu wilayah dan apa kita bisa gali, memitigasi dan memberikan solusi-solusi terhadap bencana itu sendiri. Nah ini hal-hal seperti ini sebetulnya sudah kita lakukan cukup lama, paling tidak pada saat wake up call. Itu tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Itu langsung kita mencoba bereaksi dan itu banyak sekali yang kita lakukan. Saya lihat BNPB, bukan hanya masalah kelembagaannya, undang-undangnya, dan banyak sekali. Nah kalau saya bicara sumber daya manusia, itu banyak sekali orang-orang kita kreatif dan belajar di worldwide, di negara-negara macam-macam dan sebagainya, apakah Jepang, Amerika, ataupun kemudian di mana, di Germany dan sebagainya. Dan kembali lagi,
itu investasi yang menurut saya itu sangat-sangat besar. Dan kita perlihatkan juga best practices-nya seperti apa, melakukan riset, development dan seperti itu, bahkan dalam bentuk inovasi. Kenapa saya katakan inovasi? Inovasi itu satu R&D, research and development, yang kemudian hasilnya itu memberikan impact. Apakah impact sosial? Syukur-syukur nantinya impact ekonomi. Nah inilah kepentingan jadi industri. Nah sebagai contoh misalnya, kalau saya berikan contoh di kita ya, itu teman-teman di BRIN misalnya, itu sudah kita bisa membuat dengan Jerman bersama-sama Indonesian Tsunami Early Warning System. Pada saat itu kolaborasi dengan Jerman Indonesia Tsunami Early Warning System. Yang tadinya 30 menit kalau ada gempa, ya, yang kemudian di-deliver ke masyarakat itu 30 menit, sekarang hanya 3 menit. Itu semua sekarang masyarakat Indonesia itu sudah aware, sudah cukup familiar dengan gempa. Itu menurut saya ada satu proses yang sangat inovatif, mensosialisasikan sains, dalam hal ini sains kegempaan kepada publik. Bahwa kalau gempa harus bagaimana, seperti itu dan sebagainya. Dan itu kita perlihatkan di sini, itu dia masalah-masalah gempa. Apakah kita melakukan kolaborasi, nah sekali kolaborasi ini ya. Research dengan negara-negara yang tentunya tadi sudah diundang atau diajak di dunia ini, sebetulnya sangat terbuka di sini. Nah produk-produknya coba kita lihat ya. Tadi saya katakan kita udah punya satu sistem, Indonesian Tsunami Warning System. Kapan ada gempa, di mana, apakah ini berpotensi tsunami atau tidak, sistemnya kita sudah bisa buat. Itu satu progres. Nah yang lebih jauh lagi sebetulnya kerjasama seperti itu, misalkan yang hubungan dengan tsunami atau kegempaan, ataupun landslide, ataupun kebakaran dan sebagainya, itu dengan teman-teman di LIPI, yang sekarang BPPT, yang sekarang BRIN, itu sudah banyak. Begitu pula untuk bencana-bencana yang hubungannya kaitannya sangat-sangat barangkali satu yang baru. Itu misalkan sebagai contoh COVID-19. Itu yang saya tahu, yang saya di UI itu, misalnya, karena kebutuhan dari pada saat itu ventilator, ya, untuk membantu para yang menderita COVID dan sebagainya, kita melakukan R&D bekerjasama dengan partner swasta dan sebagainya, menghasilkan ventilator misalkan sebagai contoh, dan diberikan. Kemudian saya tahu juga di Gajah Mada misalnya ya, mereka membuat genus dan sebagainya. Nah ini sebetulnya memperlihatkan bahwa kita cukup responsif, punya kapasitas, tinggal bagaimana tadi kita produk-produk kita digunakan, dibeli. Nah itulah bisnis. Nah disitulah sebetulnya kunci pentingnya. Bagaimana kita harus melakukan exhibit dan menginvite seluruh tadi negara-negara ASEAN kah atau negara-negara dunia bagian dunia mana dan sebagainya untuk kita bersama-sama kolaborasi sekali lagi. Nah ini tentunya akan sangat efektif kalau kita bisa langsung komunikasikan dengan masyarakat di daerah-daerah karena jaringan itu sudah dibentuk oleh BNPB, BPBD dan sebagainya sesuai dengan masalah atau isu-isu daerah. Nah itulah kolaborasi yang tadi dibilang pentahelix. Mudah-mudahan ini bisa bergulir dan terus sehingga visi-visi dari Bapak Presiden melalui BNPB Pak Deputi ini kita bisa berikan eksis ke mana, ke ASEAN bahkan ke dunia. Apa yang kita bisa deliver? Menurut saya itu yang visi-visi yang harus kita coba isi. Ya. Baik Pak, terima kasih tadi. Jadi saya membuat semacam formulasi ini. Kita sudah punya SDM, ada inovasinya, kemudian ada kebutuhan atau ada user yang menggunakan, kolaborasi dan industrialisasi. Ini sehingga apa yang diciptakan oleh para katakanlah periset yang membuat riset dengan bahan dasarnya adalah bencana-bencana yang ada di Indonesia menjadi pembelajaran bahan riset sehingga harapannya bisa diindustrialisasikan. Nah, saya mau beranjak ke Pak Andrian nih Pak. Sebenarnya bisa diceritakan Pak, ini Adexco. Nah, Adexco ini barang apa Pak? Kemudian apakah ada kaitannya dengan mendorong industrialisasi merah putih? Silahkan Pak. Oke, sebelum bicara lebih jauh saya harus bicara sejarah Adexco dulu nih Mbak ya. Karena memang
sejarahnya nih bukan singkat. Jadi memang Adesco ini kita inisiasinya dari tahun 2019. Bahkan Pak Radit ini belum jadi deputi pada saat itu. Kita memang diskusi panjang, pada saat itu deputi 1 kalau nggak salah masih almarhum Pak Wisnu. Gitu ya, kita bicara panjang untuk apa? Nomor 1 itu kita pengen niatnya nih niat mulia sebenarnya. Niat mulia bagaimana caranya Indonesia menjadi pusat solusi kebencanaan dunia. Karena apa? Bencana di Indonesia ini lengkap, Mbak. Gitu. Nah, kenapa tadi disampaikan di awal merubah paradigma dari supermarket bencana menjadi laboratorium bencana. Oke, kalau udah jadi laboratorium bencana, kenapa kita tidak jadikan pusat solusi kebencanaan dunia? Kenapa kami namakan Adesco? Adesco itu singkatan, Mbak, sebenarnya. Gitu. Ini barang apa sih nih, gitu kan? Gitu ya. Banyak orang yang belum memahami dan belum tahu apa itu Adesco. Adesco itu adalah singkatan dari Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference. Jadi bukan hanya exhibition, tapi ada juga konferensi. Tadi disampaikan sama Pak Deputi, tahun 2023 lahirnya GFSR, Global Forum for Sustainable Resilience. Di situ berkumpulnya para orang-orang hebat dan jauh lebih pintar daripada saya. Jadi di situ ada Sekretari Jenderal dari UNDRR kalau nggak salah pada saat itu menjadi opening speech ya, Bu Mami Mizuturi, itu mendukung acara GFSR yang memang jadi kesatuan acara pada saat Adesco 2023. Dengan adanya acara Adesco 2023 yang lalu gitu ya, itu menjadi satu momen penting keberlanjutan dari GPDRR yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, ada keberlangsungan acara. Nah, saya sampaikan lagi balik ke sejarah 2019, pada saat itu kita melaksanakan kegiatan seminar nasional dan launching untuk Adesco 2020 bulan Februari. 2020 launchingnya tuh, 2020 tuh launchingnya pada saat itu. Tapi karena adanya pandemi COVID melanda dunia, praktik baiknya ini harus tertunda. Awalnya kami mau melaksanakan kegiatan itu di bulan Oktober 2020. Karena pandemi COVID tertunda, pada akhirnya dilaksanakan pertama kali lahirnya Adesco itu di Bali, berbarengan dengan GPDRR. Itu menjadi side event dan banyak cerita menarik di Adesco 2022 pada saat itu di Nusa Dua di Bali. Pada saat itu salah satu cerita yang paling menarik adalah ada beberapa pelaku industri dalam negeri yang berkolaborasi dengan perusahaan asing dari negara Jepang, itu mereka hadir sebagai exhibitor di acara kita. Di acara itu mereka mendapatkan proyek dari negara lain, Mbak. Itu ada salah satu teknologi terkait struktur untuk gedung yang tahan gempa. Jadi kolaborasi antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan dari Jepang. Nama teknologinya Viscoelastic Rubber Damper. Nah, di Indonesia sendiri teknologi itu ternyata sudah difungsikan di gedung universitas di UGM yang baru. Dan ada di Jakarta, di salah satu gedung di Jakarta, di gedung Sikwis, itu sudah diretrofit menggunakan teknologi yang sama. Menurut saya ini menjadi momen yang baik bagaimana perekayasa periset penemu dalam negeri itu harusnya tampil di kancah global dan internasional. Bukan hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi juga bisa mengekspor penelitian dan menjadikan barang-barang penemuan ini menjadi skalanya skala industri. Dan di 2023, yang menariknya di Adesco 2023 Mbak, ada perusahaan asing itu menjadi exhibitor di negara kita. Terus karena memang terkait oleh peraturan dalam negeri yang memang di sini end usernya adalah pemerintah, mereka harus punya sertifikasi TKDN. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka berinvestasi di Indonesia, mereka buka pabrik di Indonesia. Berarti dengan adanya acara Adesco ini menjadikan banyak multiplier effects bukan hanya dari sisi dunia kebencanaan dan pemantik untuk para peneliti dari universitas atau dari beberapa lembaga badan gitu ya, tapi memang
nilai keekonomian dan multiplier efeknya udah berjalan gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kami tidak bisa, sebenarnya kami sendiri tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah, terus private sector, dan Pak Idwan sudah sampaikan tadi, ada beberapa penelitian, penemuan dalam negeri, terus setelah itu mau dipromosikannya di mana? Masa di luar negeri, Mbak? Kita promosikan di dalam negeri. Kita promosikan di dalam negeri, kita jadikan event, exhibition, dan conference yang menjadikan banyak sekali multiplier effects yang bisa terjamah. Nah, kami harapkan betul bahwa praktik baik yang sudah dikolaborasikan dan ini sifatnya memang kita nggak bisa bekerja sendiri, dapat dukungan dari BNPB, dari Baradi, dan dari pemerintah Indonesia gitu ya. Keberlangsungan dari praktik baik ini tidak bisa berkelanjutan kalau tidak ada dukungan dari pemerintah. Nah, dukungan pemerintah dan komitmen pemerintah ini yang akan kami minta karena pada saat itu zamannya masih 2019 bicaranya masih pentahelix collaboration, Mbak. Kalau sekarang mungkin udah multi helix collaboration ya, Pak. Dan di 2022 saya diperkenalkan sama resiliensi berkelanjutan. Oh, barang apa lagi itu kan gitu. Nah, ternyata kita harus terus belajar dan terus memahami bahwa bencana ini sifatnya dinamis dan kita juga harus mengikuti. Bencana yang satu kalimat penting untuk pemantik kita, Mbak. Bencana ini urusan bersama. Termasuk masyarakat dan private sector juga urusan kita. Nah, itulah kita mencoba berkontribusi bagaimana caranya Adesco bisa berkontribusi untuk negeri dengan melaksanakan kegiatan exhibition dan conference yang berdampak langsung terhadap negara dan terhadap masyarakat. Kurang lebih itu, Mbak. Oke, baik Pak. Jadi tadi saya sangat setuju nih dengan Pusat Solusi Kebencanaan Dunia, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Artinya memang Indonesia mestinya sangat mumpuni gitu ya, karena tadi lengkap bencananya, SDM-nya juga nggak kaleng-kaleng ya, sampai mendunia juga banyak gitu. Kemudian juga, tapi tadi itu kita perlu dukung di industrinya dan pemasarannya gitu ya Pak ya, harus didukung itu, kalau tidak teknologinya tidak menjadi apa-apa. Nah ini berarti Adexco ini adalah yang tahun ketiga ya Pak ya. Betul. Nah dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini boleh diceritakan Pak kira-kira tren perkembangan keterlibatan industri yang merah putihnya nih di dalam Adexco ini bagaimana Pak? Banyak Mbak, sebenarnya gini, banyak yang belum terjamah dan banyak yang mereka pikir oh ada ya yang mikirin industri kebencanaan gitu loh. Nah memang gini, industri kebencanaan ini sebenarnya luas sekali gitu ya, bisa difungsikan di beberapa sektor gitu. Ada satu hal yang menarik ketika saya berdiskusi dengan industri dari luar negeri gitu ya, mereka menyampaikan dengan bahasa Inggris gitu pada saat itu, menyampaikan bahwa Andrian you must know gitu ya, disaster industry come from defense industry, tapi bedanya adalah tidak menjual senjata. Nah cuman kan gini, kita berpikir oke, lintas sektor, ini harus ada yang mengorkestrasikan. Nah, dan terutama di bidang kebencanaan, pemangku kepentingannya adalah BNPB Mbak nomor satu. Nah, di sini kan kita sebenarnya bukan hanya BNPB saja, dari 2019 pun kita sudah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya terkait kebencanaan. Karena kalau menurut undang-undang yang saya tahu gitu ya, di kebencanaan ini stakeholdernya kan ada banyak Mbak. Bukan hanya BNPB gitu ya. Kami harapkan kontribusi lintas sektor, kontribusi lintas industri ini menjadi penguatan untuk mewujudkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, resiliensi berkelanjutan bisa terwujud kalau adanya kolaborasi, kerjanya kolektif, kolaboratif. Itu Mbak. Ya. Baik, mungkin akan kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya di sesi 2 yang lebih seru. Tapi kita saksikan dulu yang satu ini.
Baik, sahabat tangguh, sebelum kita lanjut, saya mengingatkan lagi bagi sahabat tangguh yang mau berinteraksi langsung dengan narasumber kita kali ini, silahkan bisa tuliskan pertanyaan atau komentar di kolom chat YouTube. Ya, Bapak, ini kita lanjutkan dulu sambil menunggu teman-teman sahabat tangguh menuliskan pertanyaan. Menurut Bapak nih Pak, permasalahan yang menjadi gap dalam dunia teknologi, inovasi, dan industrialisasi ini bagaimana Pak? Apa saja Pak? Mungkin bisa dimulai dari Pak Radit dulu. Ya, Mbak Trevi, ini tadi menarik setelah Pak Idwan menyampaikan bahwa inovasi teknologi dan itu diakhiri dengan industrialisasi. Jadi bagaimana yang menjadi suatu lini di mana kita bisa katakan bahwa teknologi ada, tapi kalau tidak diterapkan, teknologi itu tidak akan bermanfaat. Nah, saya rasa yang paling penting adalah sekarang menggandengkan secara kolaboratif tadi adalah di mana ada regulasi yang sangat kuat untuk mendukung industrialisasi itu sendiri. Di mana regulasi itu mendukung misalnya contoh tadi, misalnya rumah tahan gempa, ataupun teknologi apapun yang bisa membangun resiliensi suatu infrastruktur. Di sisi lain harus ada marketnya. Jadi siapa sebenarnya yang menggunakan ini? Apakah kita sendiri Indonesia? Atau bisa kita juga manfaatkan untuk market di luar? Di mana sisi ketiga adalah pelakunya siapa? Jadi kalau kita bicara adalah industrialisasi, untuk sesuatu yang berkelanjutan adalah industri itu harus ada regulasi yang kuat untuk mendukung sains teknologi itu sendiri menjadi industri. Kedua itu ada marketnya, ketiga ada pelaku yang terjadi. Nah ini sudah ada, tapi ayo kita sama-sama perkuat. Saya rasa banyak yang bisa kita elaborasi lebih lanjut dengan adanya peraturan-peraturan yang lebih kuat. Nanti kita harapkan secara kiatnya, suasana batinnya kita pasti tahu karena kita memang the most disaster prone country in the world ya, apalagi negara kepulauan pasti tantangannya lebih besar daripada negara-negara mainland. Itu saya rasa menjadi catatan dari saya terkait dengan tantangan yang kita hadapi. Ya, baik. Tadi disebutkan Pak tantangannya market nih. Nah ini kayaknya urusannya Pak Andrian nih. Ada lagi nggak Pak yang dicatat Pak? Selain yang sudah fokus di situ ya di bidang market industri kebencanaan nih. Catatannya bisa ada yang Bapak highlight bahwa oh ini nih industri kebencanaan ini punya problem A, B, C, D gitu Pak, silahkan. Oke, kalau saya lebih ke pertama identifikasi permasalahannya dulu Mbak. Karena di Indonesia ini dengan letak geografis kita, permasalahan untuk potensi ancaman bencananya kan beda-beda. Itu kan nggak bisa dipukul rata dari Sabang sampai Merauke gitu. Terus dari situ kita identifikasi permasalahannya apa, terus kebutuhannya apa. Di sini kan sebenarnya hadirnya pemerintah, hadirnya BNPB untuk memahami dan mengidentifikasi dari permasalahan atau potensi ancamannya itu apa gitu. Dari identifikasi itu ternyata kebutuhannya ada. Seperti hal-hal yang simpel aja Mbak sebenarnya. Nggak perlu bicara yang kompleksitas, memang banyak gitu ya hal-hal yang tadi berbau teknologi, early warning system dan lain-lain. Ada satu yang menarik waktu pas di GPDRR itu ada keluar kalau nggak salah Bali Agenda for Resilience, saya sempat baca bahwa setiap manusia yang hidup di bumi harus dilindungi oleh early warning system. Dan itu multi hazard early warning system. Multi hazard early warning system tadi disampaikan oleh Pak Idwan bahwa kita sudah punya tsunami early warning system melalui Inatus. Terus untuk early warning system yang lainnya bagaimana? Berarti kan di situ ada marketnya dong? Iya. Marketnya ada nih, gitu. Terus apa? Setelah kita identifikasi marketnya, ya kita melantik para perekayasa atau peneliti untuk berkontribusi bagaimana menemukan penelitian-penelitian terhadap early warning system tersebut yang memang bisa dijangkau oleh kapasitasnya para pemangku kepentingan. Karena gini Mbak, bagaimanapun juga end usernya itu pasti pemerintah, terlepas peranan swasta bisa berkontribusi. Ini harus menjadi pemantik, marketnya ada, penelitinya ada, terus apakah itu prioritas? Nah kalau itu prioritas, boleh Mbak, political will-nya itu kita bikin kan. Nah tinggal bagaimana bisa menjadi industri kalau memang dikuatkan dengan komitmen untuk memenuhi daripada teknologi terkait kebencanaan. Itu Mbak. Ya baik Pak, tadi regulasi yang kuat, tuh garis boldnya dari salah satu garis bold dari Pak Deputi juga. Kemudian juga ini Pak early warning system Pak.
Nah, ini Bapak tadi sudah menceritakan sedikit ya tentang early warning system yang sudah ada dari hasil anak bangsa gitu ya Pak. Tadi juga diperkuat itu ternyata kaitannya undang-undang Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri bisa mengidentifikasi permasalahan terkait di teknologi dan inovasi sampai saat ini, apa tuh Pak permasalahan yang ada? Ya, jadi sebetulnya tadi sudah terdefinisi, tadi kita sebetulnya the world laboratory. Ya, juga sebetulnya kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita juga pasar. Jadi sebetulnya kita ada kebutuhan itu. Kebutuhan sebagai pasar, kebutuhan bagaimana kita melindungi agar resilience. Nah, inovasi-inovasi dari produk tadi yang teridentifikasi, sebetulnya kita juga bukan hanya bisa untuk kebutuhan kita, tapi juga kita jual, bukan quote unquote, itu ke negara-negara yang membutuhkan. Sebagai contoh begini ya, misalnya teman-teman di BRIN itu, dia dalam research and development, yang ocean bottom tsunameter seperti itu kan suatu research dan sebagainya, tapi bagaimana kita mengenali cable ini kayak gimana, kemudian bagaimana berproses, itu masih jadi prototype. Tapi proses-proses risetnya sendiri aja itu udah ada value-nya secara ekonomi. Sebagai contoh, itu teman-teman yang mengerjakan itu, yang mengerjakan riset-riset mengenai apa ocean bottom tsunameter itu, dia sangat ahli bagaimana mengenali kabel, kemudian juga bagaimana memahami dari surveinya seperti apa, sehingga pada waktu dunia membuat jaringan melalui cable laying di Indonesia, orang-orang kitanya udah pintar, udah bisa. Jadi sebetulnya di sini bagaimana memberikan nilai tambah, ya, added value terhadap resources kita di Indonesia, maksud saya resources kebencanaan, itu yang kita bisa share dengan bagian dunia lain. Yang bersama-sama kita invite ke sini, melakukan research and development dan sebagainya, itu yang kita kemudian juga bisa kita share untuk bagian dunia lain. Itulah sebetulnya yang visi tadi Bapak Deputi katakan, bagaimana ternyata kita bukan hanya ekonomi aja loh, bukan hanya environment aja loh, tapi juga mesti resilience. Bagaimana membuat resilience? Disinilah kita belajar. Disitulah kita bisa invite negara-negara yang tertarik semuanya ke sana. Itu untuk bersama-sama di sini. Nah dari situ sebetulnya skema-skema yang saya coba cerita seperti ini, kita bisa desain sebetulnya berapa banyak orang-orang akan kita sekolahkan, melakukan riset, berapa jumlahnya, bidang apa saja, pada level-level apa saja, itu kita bisa desain. Nah ini memang membutuhkan kolaboratif keseluruhan. Artinya lintas sektor, lintas disiplin, tadi kolaboratif. Nah masalahnya, kalau kita biasanya nih, kalau saya mau agak sedikit kritis, kita itu kalau kita berdasarkan pengalaman ini, kalau kita cukup cerdas, ini yang di-offer oleh presiden kita, itu kita harus eksekusi. Baru kita administrasikan. Administrasikannya bagaimana ini, regulasinya seperti apa, politiknya seperti apa dan sebagainya. Sehingga tadi yang ditanyakan oleh Mbak Trevi, gap-nya itu kita bisa isi. Kita tahu gap-nya apa, problems-nya apa, solusinya berapa, sumber daya manusia yang dibutuhkan berapa dan sebagainya, dan solve. Ini pasarnya mana? Pasarnya dunia. Karena visi-visi yang tadi diberikan oleh Bapak Deputi, yang kita offer ke dunia adalah, hey, kita tidak hanya cukup bicara ekonomi, SDGs, tapi juga resilience. Ini juga satu investasi. Kalau semuanya itu dikonversikan ke bicara ekonomi, ya kita bisa hitung sebetulnya. Karenanya buat saya yang seperti ini, Pak Deputi kemarin bulan lalu bicara dengan ekonom, kemudian kita bicara dengan teman-teman keuangan. Itu adalah merupakan tantangan-tantangan yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana keterlibatan dengan daerah-daerah misalnya ya. Daerah-daerah juga sebetulnya sangat unik. Terutama mengenai local wisdom. Local wisdom bagaimana kita bicara berdasarkan secara empiris daerah-daerah itu, katakanlah misalnya mengkonserv wilayahnya agar tidak kekeringan dan sebagainya. Itu kan menurut saya itu traditionally mereka sangat akrab. Tapi bagaimana katakanlah si academician, university itu concern di sana, disaintifikasi yang kemudian dikomunikasikan ke dunia. Ini poinnya sebetulnya. Jadi local wisdom tadi jadi penting dikomunikasikan ke dunia. Itulah
jadi the character atau the identity dari satu nation sebetulnya, dari satu suku bangsa. Barangkali itu bahasanya sama. Misalnya kalau di sana ada mengkonserv satu hutan misalnya ya, untuk kepentingan apa dan sebagainya, kepentingan bencana kekeringan, itu kan sebetulnya setiap daerah itu ada dengan karakternya masing-masing. Misalnya kalau tsunami, itu yang namanya smog, itu sebetulnya di pantai-pantai yang rawan terhadap tsunami, dengan studi-studi paleo tsunami, itu mereka punya dengan bahasa-bahasa yang akrabnya di lokalitas seperti itu. Nah, riset and development menggali hal-hal seperti itu, itulah yang punya value untuk kita share ke dunia, untuk tadi mengisi gap yang Pak Deputi inginkan, karena message-nya ada di sana. Ya. Baik, berarti added value itu perlu digaungkan ya Pak ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari sahabat tangguh Pak di chat YouTube. Pertanyaannya, bagaimana peran teknologi dalam pengurangan risiko bencana alam dan bagaimana inovasi teknologi dapat membantu dalam penanggulangan bencana? Mana? Silakan Pak. Oke. Kalau pertanyaan seperti ini, bagaimana peran teknologi? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara teknologi seperti tsunami tadi ya, yang kita sangat-sangat wake up call 20 tahun yang lalu itu, kita pada saat itu tuh panik, apa yang bukan hanya Indonesia, dunia itu panik. Sehingga pada saat itu, bayangkan Jerman aja yang nggak ada tsunami ikut memikirkan. Kenapa? Karena pada saat itu Jerman secara sejarahnya, historisnya itu, dia itu sangat kuat di sains sebetulnya. Nah ini Pak Deputi akan lebih tahu, di sana ada apa nama bahasa Jermannya? Humboldt ya, apa? Yang ada satu semacam konsorsium lembaga-lembaga riset. Kemudian di situ ada kementeriannya, kementerian risetnya BMDF namanya. Nah itu sebetulnya ini nih proses politik yang terjadi di sini. Jadi pada saat tsunami 2004 itu saintis berkumpul dari yang kalau di sininya lembaga antariksa, di sana tuh DLR, nanti Pak Deputi yang bisa nyebutin lah ya. Kalau badan geologinya itu GFZ di sananya. Kemudian macam lagi yang maritimnya tuh Geomar apa dan sebagainya. Itu banyak sekali lembaga-lembaga research. Kemudian dari sana dia sampai memutuskan begitu cepatnya pada bulan Januari tahun 2015 untuk pledging ke Indonesia, karena dia di situ melihat satu opportunity, satu peluang. Sementara ini yang biasanya mengenal tsunami itu cuma Jepang atau Amerika, negara-negara Pasifik. Ya kan? Di sini Jerman karena dia sangat kuat mengenai basis earth scientist, sebagai earth scientist, terutama seismologist lah ya, geophysicist, dia itu bersama-sama dengan itu memikirkan dan mencoba memberikan solusi, dan dia melakukan lobby-lobby dengan siapa? Dengan kanselernya. Jadi pada saat dia putuskan seperti itu, bahwa sejarah mereka setelah Perang Dunia Kedua, dia sangat akrab dengan warning system, khususnya pada itu waktu untuk perang. Untuk perang ya. Karena pada itu Perang Dunia Kedua, dia kan nggak mau tiba-tiba diserbu dan sebagainya. Dia sangat familiar dengan seperti itu. Di satu sisi lagi, sains sangat kuat. Nah itulah yang dilakukan lobby-lobbynya kepada si politisi, kepada legislatif. Sehingga pada bulan Januari tahun 2005, dia memutuskan itu lebih dari 65 juta euro spending dalam bentuk membangun Jerman Indonesia Tsunami Early Warning System dalam 5 tahun. Nah disitulah dia mendapatkan banyak sebagai laboratorium dan sebagainya. Nah kitanya juga mendapatkan, walaupun belum optimal, beberapa menjadi PhD, macam-macam, barangkali salah satunya juga mudah-mudahan Bapak Deputi ini yang tahu dengan Jerman dan sebagainya. Tapi maksud saya, bagaimana melihat itu menjadi satu opportunity, dijadikan, dieksekusi, dan itulah yang kedepannya kita bisa lihat hari ini. Makanya pada waktu ada tsunami dikarenakan landsliding di pantai seperti itu, di Krakatau dan sebagainya, dia langsung invest lagi untuk ingin tahu, bukan hanya karena tectonics, tapi juga karena landslide. Jadi ini all out dia, karena dia ingin melit juga dong di dunia, terutama di Indian Ocean. Nah tentunya visi dari tadi
Bapak Presiden melalui Bapak Deputi mengenai meng-offer bukan hanya sustainable tapi juga resilience, ya. Climate change seperti apa? Dengan pendekatan seperti ini menurut saya itu sangat tepat. Dan visi dari Adexco melihat seperti ini, itu saya katakan, hai kita bisa undang semua negara-negara terutama ASEAN bersama-sama di sini, pasarnya kita juga cukup besar, kita jual keluar. Ya. Terima kasih. Makasih Pak. Mungkin kita lanjut ke yang berikut ya. Berikutnya Pak, ada pertanyaan juga dari sahabat Tangguh, yaitu untuk mengaplikasikan teknologi tadi yang sudah di-mention oleh Bapak-Bapak pintar ini, itu apa yang harus dipersiapkan oleh Pemda? Mungkin Pak Radit sebagai perwakilan Gubernur. Iya. Jadi kalau kita lihat Pemda yang mana? Artinya berbasis pada karakteristik risikonya itu sendiri. Apakah dia di wilayah ekosistem pesisir, di mana di situ terpapar oleh wilayah selatan di mana ada tsunami, gempa bumi dan seterusnya, atau di wilayah pesisir utara di mana ada land subsidence ataupun abrasi dan seterusnya. Jadi kita harus melihat situasi karakteristik geografisnya, baik itu berbasis ekosistem, apakah itu wilayah pesisir atau daerah aliran sungai ataupun juga wilayah pegunungan. Dan teknologinya pastinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Misalnya kalau kita bicara kawasan pegunungan atau perbukitan yang rawan longsor, berarti dibutuhkan early warning system untuk longsor, ya. Atau buoy untuk tsunami tadi disampaikan, memang itu wilayah yang tertentu. Jadi yang paling penting adalah sekarang pintu masuknya bagaimana menentukan bahwa wilayahnya itu memiliki risiko atau tidak. Nah ini yang catatan penting saya rasa di tempat kami, khususnya di BNPB dan di Kedeputian 1 dan di pemetaan evaluasi risiko yang melakukan kajian risiko bencana itu sendiri. Dan dengan adanya kajian risiko itu menjadi pintu masuk untuk bagaimana sebenarnya risiko itu bisa dikelola. Makanya dikatakan resilience itu memang kalau dia punya kemampuan untuk mengelola risiko itu sendiri dan mempunyai daya lenting. Jadi kita nggak bisa hanya bicara, oke, korban jiwa berkurang, warga terdampak berkurang, kerusakan ekonomi, kerugian ekonomi atau sosialnya berkurang atau kerusakan infrastruktur tidak ada, tapi tidak mempunyai daya lenting, ya mungkin akan berbeda yang dikatakan resilience. Dan ini yang harapannya Indonesia itu resilience. Makanya tanggung jawabnya tadi yang kita, yang disebut kita itu sebenarnya ada singkatannya itu Pak Edwan. Kita itu K-nya itu kolaboratif, artinya punya peran, semua punya. I-nya adalah inklusif, semuanya terlibat. T-nya itu adalah terpadu, jadi semua mempunyai sasaran yang sama, A menuju aman yang bencana. Dan harapannya dengan kolaboratif ini, semua teknologi yang ada di daerah diterapkan, masyarakat lebih aman terhadap bencana. Oke Pak, tadi menarik ya, jadi lagi-lagi Pak Deputi konsisten nih, risk to resilience ya Pak ya, dan itu dasarnya adalah kajian dari masing-masing wilayah. Nah mungkin singkat saja, yang terakhir nih Pak, harapan, apa harapan dari Bapak-Bapak, singkat saja ya Pak ya, terkait dengan tema kita kali ini. Silakan bisa dimulai dari Pak Edwan, singkat saja Pak. Sebetulnya yang pasti tadi yang di-offer negara kita melalui Presiden, melalui Bapak Deputi ini, itu sudah sangat tepat. Kita harusnya menjadi center of excellence di dunia. Karena kita di sini adalah tempatnya. Sekaligus bagaimana dari sini kita butuh sumber daya manusia yang unggul, yang mengkreasikan dari potensi ini menjadi nilai tambahnya, punya impact terhadap tadi kemandirian, resilience terhadap bangsanya, tapi juga kita bisa juga berikan ke dunia. Kita invite dunia itu untuk bersama-sama berkolaborasi dengan sumber daya manusia kita untuk melindungi dan menjual. Baik. Nah, setiap daerah itu kita, karena luas kita sangat luas, itu seharusnya berinteraksi tadi dengan karakter-karakter daerahnya masing-masing. Dan setiap university, terutama karena sumber daya manusia yang ada di sekitar daerah-daerah itu kan university. University juga proaktif terhadap karakter-karakter di daerahnya. Ya. Menurut saya kita udah cukup sangat-sangat, kalau saya petakan sangat-sangat maju, ada BPPD dan sebagainya, ada IAB, ada, buat saya sudah cukup, tinggal di apa ya, diakselerasi. Baik, selanjutnya Pak. Bicara akselerasi nih Mbak, ya kan? Jadi di tahun ketiga Adexco sudah mulai akselerasi langsung. Kita kolaborasi dengan Indonesia Energy and Engineering Series.
Jadi itu salah satu pameran terbesar di Asia Tenggara. Karena apa? Kebencanaan ini lintas sektor. Jadi kita langsung kolaborasi tahun ini. Jadi kita langsung scale up. Di acara Indonesia Energy and Engineering Series itu udah mempertemukan lebih dari 2.100 companies. Dan hadir itu bisa lebih dari 50.000 yang hadir di acara itu. Nah, kami mengharapkan memang dengan adanya kolaborasi ini tidak tujuannya tetap satu ya Mbak ya, menjadikan ADESCO sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai investasi di berbagai bidang sehingga tercapai penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan demi menuju Indonesia Emas 2045. Itu Mbak harapan saya. Bapak Deputi? Saya masih nyambung dengan harapannya? 2045 karena memang target kita adalah Indonesia Emas. Dan seperti di awal tadi, kita hapuslah kata banjir dari Kamus Bahasa Indonesia. Itu contoh salah satu. Tapi kembali lagi ke resiliensi berkelanjutan. Karena kita bicara harapan, berarti harapan itu ke siapa? Sebenarnya adalah generasi setelah kita. Jadi generasi muda, generasi penerus itu memang harus paham persis. Apa sih sebenarnya tujuan yang ingin kita capai sampai 2045 adalah resiliensi bangsa kita yang resilience terhadap bencana. Artinya ini bukan hanya gagasan, bukan hanya ide, tapi sesuatu yang harus kita terapkan dan kita praktekkan, diimplementasikan. Ada peraturan, ada konsep, tidak ada implementasi, percuma. Ada program, tidak ada dana, ya percuma. Artinya semua itu harus deliverable. Jadi harapan kita, saya yakin juga teman-teman sahabat Tangguh yakin bahwa tanpa kita bisa berkolaborasi secara inklusif dan terpadu, kita nggak akan mencapai yang disebut dengan resiliensi berkelanjutan ini. Baik, terima kasih Pak. Sahabat Tangguh, tidak terasa ngobrol-ngobrol kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di studio. Saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan dari edisi Ngopi Bareng Kita 29 Februari 2024. Yaitu Indonesia sebagai laboratorium bencana didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengembangkan inovasi dan teknologi seharusnya dapat berkontribusi dalam perkembangan industrialisasi anak bangsa atau industri merah putih dan menjadi leading atau center of excellence dalam sektor kebencanaan. Kolaborasi dan dukungan penuh dari pimpinan, kebijakan strategis serta pendanaan sangat berperan dalam keberhasilan untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Sahabat Tangguh, masih banyak edisi Ngopi Bareng berikutnya yang bertema seputar teknologi dan inovasi. Dengan tematik setiap jenis bencana sebagai rangkaian dari Road to ADESCO dan Global Forum for Sustainable Resilience 2024. Jadi, saksikan terus Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar bareng BNPB. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.